Salam jumpa sahabat Lintas Family TV. Kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu yang lagi viral di media sosial. Atas tudingan yang disampaikan dalam pemberitaan, sebutnya Selasa 22 November 2022. Langkah tegas pun disampaikan Hendy bahwa mereka akan melakukan upaya hukum. Tentu apa yang telah disampaikan dan dipublikasikan serta disebarkan ke media sosial itu sebagai penyebar berita bohong, ucapnya. Hendy juga memperlihatkan dan memastikan bahwa kliennya telah mengurus berbagai izin terkait usaha wisata tersebut. Perizinan kegiatan usaha telah dimiliki mulai dari tingkat dinas Pemda terkait hingga kementerian yang berwenang, sebutnya. Ia menjelaskan perizinan yang telah dimiliki dan diurus mulai dari izin pemanfaatan ruang darat dan laut untuk pengembangan kegiatan pariwisata, kemudian izin prinsip pemanfaatan ruang dan izin lokasi dari Pemko Batam, persetujuan desain tapak pengelola pariwisata alam dan kawasan hutan produksi Pulau Ranoh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, izin AMDAL, dan dari Dinas LHK Provinsi Kepri, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, penyedia sarana wisata alam di hutan produksi Pulau Ranoh, izin lingkungan dari PDMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, izin pemanfaatan ruang laut, dan izin usaha penyedia sarana wisata alam, serta perizinan lainnya terkait operasional kegiatan usaha. Semua itu melalui proses yang telah sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku. Selain izin, Hendy juga menjelaskan terhadap status lahan wisata tersebut telah lama membayar ganti rugi yang layak terhadap 3 orang keluarga besar yang memiliki bukti surat kepemilikan lahan di Pulau Ranoh tersebut. Sebagai pembeli yang beretikat baik, klien saya telah meneliti keabsahan penguasaan lahan baik secara fisik maupun secara yuridis. Artinya, jika kita menganalisa pemberitaan ini, dapat saya menarik satu kesimpulan bahwa semua prosedur yang sudah dijalankan oleh perusahaan yang ditangani oleh rekan saya Hendy ini
merupakan satu proses yang legal dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satu titik yang perlu kita garis bawahi bahwa dengan etikat baik, perusahaan yang mengembangkan pariwisata di Pulau Rano, Kota Batam tersebut telah melakukan pembayaran tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat di pulau tersebut terhadap 3 kepala keluarga. Ini merupakan satu prosedur walaupun di atas pulau tersebut sudah diberlakukan kawasan hutan produksi. Artinya, pemilik perusahaan atau calon investasi sebelum masuk untuk melakukan investasi di Pulau Rano, tentu dia melakukan satu kajian secara internal perusahaan bahwa persoalan-persoalan yang terdapat di atas pulau tersebut, dan jika di atas itu terdapat tanah-tanah masyarakat, maka sudah sewajarnya tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat puluhan tahun tersebut diberikan ganti kerugian, baik dalam bentuk kompensasi dan lain-lain. Dan alangkah baiknya masyarakat yang sudah menguasai tanah tersebut juga dilibatkan dalam kegiatan usaha-usaha pariwisata tersebut. Jadi ketika rekan kami ini Hendy menempuh jalur hukum adalah sesuatu yang sangat sah untuk kepentingan kliennya, bukan sesuatu yang mengada-ngada, bukan sesuatu ya untuk mencari pembenaran sendiri, tetapi merupakan sesuatu yang memang sangat wajar ditempuh oleh siapapun atau apapun investor yang ingin mengembangkan industri pariwisata di pulau-pulau. Ketika data-data mereka, ketika semua prosedur yang sudah mereka tempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, artinya ketika satu perusahaan investasi merasa benar, langkah terakhir yang akan ditempuh dia adalah jalur hukum untuk mendapatkan kepastian hukum atas bisnis dan usahanya, supaya jangan diganggu ataupun dirorong oleh siapapun. Dalam hal ini, untuk Pulau Tandur, masyarakat yang sudah menempati lahan di atas pulau tersebut pun tidak mengada-ngada. Mereka cukup untuk meminta hak mereka, karena mereka sudah mengelola pulau tersebut puluhan tahun yang lalu. Ada dokumen surat yang menyatakan bahwa mereka menguasai fisik bidang lahan, dan ada bukti-bukti fisik bidang tanah. Di atas tanah di Pulau Tandur ada pohon-pohon tanaman yang mereka tanam sudah berusia puluhan tahun, sehingga sangat wajar jika mereka meminta pemerintah membuka mata dan memberikan hak-hak mereka sebelum ada kegiatan investasi pariwisata di atas lahan tersebut. Kembali, saya harus mengingatkan kita bersama bahwa pasal 1 ayat 3 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah meletakkan pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang artinya kedaulatan tertinggi yang mengatur kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, baik rakyat, pengusaha, pemerintah dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, maupun aparat penegak hukum, harus diatur dengan hukum. Ingat pesan Cicero, seorang filsuf berkebangsaan Italia, solus populi suprema lex exto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi bagi satu negara. Pada edisi yang lalu, saya telah mengurai sedikit tentang teknis penerbitan jasa pemanfaatan lingkungan, sehingga akan menimbulkan pertanyaan, apakah Gubernur Kepulauan Riau
memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin jasa pemanfaatan lingkungan? Jawabannya, sebagaimana diatur dalam pasal 9 huruf B Peraturan Menteri Kehutanan nomor P22 Menhut Strep 2 2012 tentang pedoman kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan lindung, bahwa gubernur memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pemanfaatan jasa lingkungan. Tetapi sebelum gubernur menerbitkan izin, ada persyaratan administrasi dan persyaratan kajian teknis yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang akan mengajukan izin pemanfaatan jasa lingkungan, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 6 Peraturan Menteri Kehutanan P22 tahun 2012 yang berbunyi, persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berupa pertimbangan teknis dari A. Kepala SKPD KPH yang membidangi kehutanan provinsi atau kabupaten kota. B. Kepala SKPD yang membidangi urusan pariwisata di provinsi ataupun kabupaten kota. C. Kepala Balai Besar Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat. Lalu, apa itu kajian teknis atau pertimbangan teknis? Atau apa pengertian dari kajian teknis atau pertimbangan teknis? Ataupun juga apa isi dari kajian teknis atau pertimbangan teknis? Kajian teknis menurut ahli Saripudin ST adalah satu kegiatan untuk mencari kesesuaian antara rencana asli yang ditunjukkan dalam gambar dengan kebutuhan aktual di lapangan. Jika kita berpijak dari pengertian kajian teknis menurut ahli ini, maka yang seharusnya Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau membuat satu laporan kepada gubernur berupa kajian teknis dengan mengungkapkan fakta yang sebenarnya yang terjadi di Pulau Tandur, bahwa ada hak-hak masyarakat yang harus diselesaikan. Ada tegak berdiri tanaman-tanaman masyarakat yang sudah ditanam puluhan tahun yang lalu yang harus dibayar sebelum realisasi perencanaan asli gambar yang diajukan investor. Karena tidak mungkin seorang gubernur harus turun ke pulau untuk melihat kondisi pulau sebelum menandatangani izin. Dan jika kajian teknis yang diajukan Dinas Kehutanan kepada gubernur tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, maka gubernur harus melakukan satu evaluasi mengapa oknum Dinas Kehutanan membuat kajian tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Gubernur harus memberikan hukuman kepada oknum Kepala Dinas Kehutanan dan stafnya yang membuat kajian teknis tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Karena hal ini sangat membahayakan jabatan seorang gubernur, baik dalam sisi hukum maupun dalam sisi politik. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki tahun-tahun politik. Informasi begitu cepat direspon oleh masyarakat. Kesilapan sedikit saja kebijakan gubernur akan menjadi bumerang bagi gubernur sendiri. Pak Gubernur, cukuplah sudah sejarah kelam pengambilan tanah-tanah masyarakat di Pulau Bintan, di Pulau Karimun, di Pulau Batam tahun-tahun 1980-an dan tahun-tahun 1990-an dengan cara-cara pemaksaan dan intimidasi. Cukuplah sudah jejak sejarah Orde Baru yang sekarang meninggalkan kemiskinan dan kemelaratan bagi sebagian rakyat di Pulau Batam, Pulau Karimun, dan Pulau Bintan yang dulunya tanahnya dirampas
dengan harga murah Rp200 per meter. Cukuplah sudah kita menjadikan rakyat sebagai objek yang setiap saat akan tetap menjadi pelengkap penderita. Karena Pak Gubernur dipilih oleh rakyat dengan janji Bapak sendiri akan mensejahterakan rakyat, bukan akan menyusahkan rakyat Bapak sendiri. Senjata yang akan dipergunakan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau untuk melegalisasi cara-cara mereka merampas hak-hak rakyat di Pulau Tandur adalah Pulau Tandur sudah dimasukkan dalam kawasan hutan produksi sesuai dengan SK Menteri Kehutanan tahun 2015. Bagi saya ini alasan klasik dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sosiologi, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara antropologi, tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam sudut pandang fakta yuridis maupun fakta empiris. Bagaimana penjelasannya? Mari kita ikuti liputan Live TV selanjutnya.